Setelah menghilang dari peredaran selama bertahun-tahun, Friendster, jaringan sosial yang pernah mendominasi sebelum kemunculan Facebook, kini membuat gebrakan dengan pengumuman kembalinya. Dengan kejutan ini muncul pertanyaan besar, apakah Friendster bisa kembali memikat hati pengguna di era media sosial yang telah berubah drastis? Friendster, platform yang pernah menjadi ikon di awal kemunculan media sosial, telah membuat pernyataan mengejutkan tentang rencananya untuk kembali ke panggung media sosial global. Pengumuman ini menjadi sorotan utama di kalangan pengguna internet yang pernah mengalami masa kejayaan Friendster pada awal tahun 2000-an. Dalam sebuah pernyataan resmi, tim di balik Friendster mengungkapkan bahwa mereka sedang mempersiapkan peluncuran kembali platform ini dengan sejumlah perubahan yang signifikan. Meskipun detailnya masih dirahasiakan, namun para pengamat industri meyakini bahwa Friendster berencana untuk menyesuaikan diri dengan tren dan kebutuhan pengguna masa kini. Friendster awalnya dikenal karena konsep jejaring sosialnya yang inovatif, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman, berbagi foto, dan membangun profil pribadi. Namun, kemunculan Facebook pada tahun 2004 mengubah landscape media sosial secara drastis dan Friendster perlahan-lahan terpinggirkan. Dengan rencana kembalinya Friendster, muncul pertanyaan, apakah platform ini mampu bersaing dengan gigantisme media sosial saat ini, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter? Namun, beberapa pengamat juga melihat peluang bagi Friendster untuk menemukan pangsa pasar baru dengan menawarkan fitur unik atau menargetkan segmen pengguna tertentu. Banyak pengguna pada saat itu pasti mereka tahulah kira-kira market demand daripada aplikasi sosial media kan. Nah, jadi saya kira kalau bersaing, saya kira nanti mereka kalau dapat memenuhi baik itu dari sisi tampilan, kuota, besaran kuota yang bisa di-upload misalnya kan, visual yang bisa kita ini, itu saya kira bisa bersaing ya. Bukan hanya Facebook kan sekarang yang bisa kita gunakan untuk sosial media, banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang saya kira kalau Friendster ini returning ya, coming back, saya yakin mereka juga pasti akan punya banyak apa istilahnya pengguna user gitu. Itu saya kira nanti akan tinggi juga sih peminatnya. Jadi not until we try lah. Saya nggak bisa menjawab, tapi saya bisa prediksi bahwa kemungkinan juga akan bisa bersaing nantinya kan. Kan awalnya seperti TikTok, Twitter kan akhirnya punya pangsa pasar sendiri di kalangan anak muda ya kan. Bahkan sebenarnya kalau orang-orang mau jualan juga sudah akhirnya dipakai untuk platform UMKM kan. Nah, apakah nanti Friendster juga bisa seperti itu? Ya, I think it will be processed by time lah, seperti itu. Saya kira buat pasarnya karena dia tetap mempertahankan nama Friendster ya. Jadi mungkin di kalangan umur saya yang sudah pernah pakai, oh pasti akan coba lagi. Oh ini dulu pernah saya pakai gitu, saya mau coba lagi gitu. Tapi buat anak muda, it's something new for them gitu. Jadi kalau pangsa pasar anak muda atau kaum milenial sekarang, anak-anak milenial ya tentu dia akan mencoba barangkali dan lihat how it goes gitu. Pak Ilham, selaku pengguna Friendster di awal tahun 2000-an, menerangkan bahwa pengumuman ini juga menimbulkan nostalgia di kalangan pengguna yang pernah aktif menggunakan Friendster di masa lalu. Banyak yang mengungkapkan antusiasme mereka tentang kemungkinan kembalinya platform ini dan berharap untuk merasakan kembali pengalaman berjejaring sosial yang unik yang ditawarkan oleh Friendster. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, kembalinya Friendster menandai babak baru dalam evolusi media sosial. Dengan persaingan yang semakin ketat di antara platform-platform besar, Friendster akan diuji untuk membuktikan relevansinya di tengah dinamika dunia digital yang terus berkembang. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV.